Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sanggakala mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Esterina Manusiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah nas pembimbing dari Injil Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami, Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Dengan kuasa besar, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, karena Ia setia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya, kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya
Ya Yesus, Engkau naik ke surga untuk menerima kembali tahta-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu untuk datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang sia-sia, serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami, karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Kepadamu kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 54 ayat 8 yang menyatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17.
Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, saatnya kami untuk fokus sejenak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan dan melayakkan hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ajarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga mampu untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah kita sesuai leksionari GPIB terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Judulnya berpisah untuk berjumpa kembali. Saudara-saudara, coba saudara-saudara perhatikan Injil Lukas 24. Sudah? Baiklah, kita lihat di sana bahwa Injil Lukas 24 ini cukup panjang ayatnya ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 53. Di pasal 24 ini di sini Lukas menuliskan rangkaian cerita mulai dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kemudian ada di sana diceritakan Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus 13 sampai dengan ayat yang ke-53. Tetapi kemudian ada khusus di ayat 50 sampai dengan ayat 53 itu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Berarti kita melihat di sini ada perikopnya masing-masing dengan judulnya yang berbeda-beda. Setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, baru kemudian dia naik ke surga. Dan penampakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit itu sangat penting. Yaitu pertama, menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah nyata, sungguh ada. Kemudian yang kedua menegaskan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah juga Yesus yang wafat atau Yesus yang mati tersalib. Kemudian juga memberikan pengertian kepada kita, yang ketiga memberikan satu pembaharuan kepada para murid Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersiapkan para murid itu untuk menerima amanat agung. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 49. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, khusus kita mulai dari ayat 44 ya, sampai dengan ayat yang ke-53 terakhir, ada 3 hal, yaitu pertama bahwa Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga atau saat-saat Yesus akan naik ke sorga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang dia. Dan para murid di sini kembali ya diberitahukan bahwa dia itu memang Mesias. Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa dan juga dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias itu yang menderita, Mesias yang mati disalibkan dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi semuanya ini dilakukan di dalam rangka penyelamatan dan keselamatan bagi manusia. Kemudian saudara-saudara, catatan yang kedua
bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Bahwa ketika pada saat itu Yesus naik atau terangkat ke surga, dia juga menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada muridnya itu bukan tugas yang gampang, bukan tugas yang mudah. Demikian juga ketika Yesus pada saat itu akan memberikan tugas itu kepada murid-muridnya, dia sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah dia tinggalkan pada saat itu. Bahkan juga Yesus pada saat itu mengetahui siapa nama muridnya yang menyangkal dia. Oleh karena itu Yesus di sini belum mengizinkan mereka keluar dari Yerusalem memberitakan Injil ya, sebelum menerima Roh Kudus. Hal ini juga memberikan pemahaman bagi kita pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Dan harus kita tahu bahwa bagaimanapun pintarnya seseorang, pandainya seseorang, baik itu berkhotbah, berkata-kata menjelaskan kebenaran firman Tuhan, tetapi jikalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus dan jikalau Roh Kudus itu tidak bekerja di dalam dirinya, maka tidak akan membawa dampak ataupun juga pengaruh apa-apa terhadap orang-orang lain. Dan itu juga tidak bisa membuat orang lain bertobat. Kemudian saudara-saudara, pembacaan kita ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami pertama bahwa Yesus itu benar-benar Mesias yang dijanjikan. Dan di luar dia tidak ada keselamatan. Kemudian yang kedua, dengan Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang beriman atau bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di dunia ini. Setelah dia mendapat urapan dan curahan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, memang peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak semeriah ketika kita merayakan perayaan Natal gitu ya, atau pada saat kita merayakan Hari Paskah. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita semua lewat anjuran pemerintah, bahkan juga lewat himbauan dari Majelis Sinode GPIB, kita diarahkan untuk beribadah masing-masing di rumah saja. Bisa kita lakukan melalui virtual seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga kurang penting atau tidak penting. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah juga sangat penting bagi setiap orang percaya, ya, sebagai satu kenyataan, kebenaran, pernyataan Yesus bahwa dia itu sungguh-sungguh Mesias. Dia sungguh-sungguh yang diurapi, Kristus yang diurapi. Dia sungguh-sungguh juru selamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan kita manusia. Di dalam Efesus 4 ayat 10 menyebutkan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai surga sudah pasti benar adanya, ya dan amin. Oleh karena itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga seharusnya menjadi satu penghiburan, ya, jaminan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa surga itu benar-benar ada. Kedua, surga itu memang banyak tempat tinggal yang sudah disediakan oleh dia. Dan Yesus naik ke surga di dalam rangka pentingnya dia menyiapkan satu tempat yang indah bagi kita semua. Dengan demikian saudara-saudara, implikasi kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita sebagai orang percaya seharusnya satu, membuat kita orang percaya berani tampil beda. Ya, dalam arti seperti apa berani tampil beda? Dalam arti kita hidup sesuai dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan atau kebenarannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menjauhi hawa nafsu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22, jelas sekali di sana dikatakan agar kita menjauhi hawa nafsu orang muda. Segala keinginan untuk memenuhi segala hawa nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Hawa nafsu akan terus menyerang kehidupan kita anak-anak muda atau orang yang percaya dalam Tuhan. Oleh karena itu setiap keinginan yang muncul haruslah diserahkan kepada Tuhan.
Setiap keinginan yang tidak baik, setiap keinginan yang mengandung unsur kejahatan, setiap keinginan yang tidak membawa dampak berkat bagi orang lain, itu harus kita jauhi. Dan kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kita dipimpin oleh roh Tuhan, oleh roh kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Jadi menjadi seorang anak muda, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, ya, berarti kita harus dapat menjadi keteladanan dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan juga dalam kesucian kita sehari-hari. Kemudian saudara-saudara, yang keempat, kita harus sadar bahwa hidup kita ini hanya sesaat, hidup kita hanya sekali saja, ya, tidak berulang kali. Ketika kita meninggal dunia, ya, tidak ada kesempatan untuk kemudian kita bisa hidup lagi atau bangkit lagi. Satu kali kita hidup di dalam dunia ini, lalu kemudian kalaupun kita juga harus meninggal, sudah kita meninggal. Oleh karena itu ketika kita masih hidup dalam dunia ini, bagaimana kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan semua hidup yang kita hidupi dan kita jalani ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran hidup. Ukuran hidup kita adalah firman Tuhan yang selalu menjadi dasar, yang selalu menjadi topangan, yang selalu menjadi arah dalam kehidupan kita. Tidak ada ukuran yang lain selain firman Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu bosan, tidak perlu bete, enggak perlu jenuh untuk terus-menerus diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengar renungan, mendengarkan khotbah, dan Departemen Pelkes GPIB, Bapak Ibu Saudara, telah menyajikan renungan yang indah pagi dan malam. Pagi itu jam 5 pagi, ya, morning call, kemudian renungan malamnya itu jam 8 malam, ya, night call. Itu kita bisa mendengarkan dan iman kita bisa bertumbuh, kita bisa diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Atau bahkan mungkin juga lewat puji-pujian. Puji-pujian yang kita naikkan itu juga menjadikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga melalui ibadah online pada pagi hari ini, kita diingatkan lagi bahwa ketika kita berpisah karena dia sudah naik ke sorga, tapi ingat dia akan berjumpa lagi. Dia akan menyertai kita. Dia akan datang dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus yang selalu menolong, yang selalu membimbing, yang selalu menopang dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saat teduh selesai. Bara mati
Kidung Jemaat 226, Dia nobatkanlah. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah. Kami di rumah kami masing-masing boleh beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih juga untuk ibadah yang boleh kami laksanakan bagi kami pelayan-pelayan Tuhan, bagi kami para petugas yang sudah melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini secara virtual. Terima kasih juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, meskipun Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga, tetapi Roh Kudus-Nya ada untuk membimbing, menjaga, dan menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa Surgawi, lewat doa syafaat, kami selalu berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai bangsa dan negara kami Indonesia, sebagai para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, maupun juga pimpinan yang ada di tingkat pusat ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan roh hikmat bagi mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada begitu banyak Tuhan, kami pun tidak dapat pergi keluar, tidak dapat kemana-mana Tuhan. Kami harus menjaga ataupun juga mengusahakan memutus mata rantai penyebaran corona itu Tuhan. Dengan cara kami harus diam di rumah, mengerjakan pekerjaan di rumah, pekerjaan sekolah atau belajar di rumah. Termasuk juga kami boleh beribadah di rumah. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Bahkan setiap orang yang berupaya Tuhan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi kami yang menjalani masa-masa PSBB ini. Termasuk mereka di dalamnya, para dokter, para medis, para sukarelawan, sukarelawati. Mereka yang berjuang di garis terdepan Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari kecelakaan, dari maut, dari sakit dan penyakit yang mungkin saja bisa tertular untuk mereka Tuhan. Oleh karena itu melalui doa kami ini kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah mereka, jauhkanlah mereka dari sakit atau penularan virus corona itu. Termasuk Tuhan Yesus juga boleh menjaga keluarga mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kami. Meskipun tiap-tiap gereja itu juga melaksanakannya
secara live streaming atau secara rekaman seperti kami. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan, pengurus dan petugas-petugas yang ada di dalam gereja, termasuk kami juga GPIB Tuhan. Kami ada di Indonesia, oleh karenanya Tuhan Yesus memberkati kami GPIB, baik yang ada di tingkat sinodal, kami yang ada di tingkat mupel-mupel, kami yang ada di jemaat-jemaat, khususnya jemaat GPIB Sangkakala. Tuhan Yesus yang makasih memberkati kami, para pelayan, presbiter, ke-6 pelayanan kategorial, panitia, jemaat sektor 1 dan 2, pegawai ataupun juga koster, serta lingkungan di mana kami tinggal, di Perumahan Sederhana Kodam Jakarta Barat ini Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, berikanlah semangat dan kekuatan buat mereka. Termasuk juga mereka yang sedang berduka cita, Tuhan boleh menghibur mereka. Termasuk mereka yang sedang sendiri Tuhan, jauh dari anak-anaknya, jauh dari mantu ataupun juga cucu-cucunya, para janda, para duda, termasuk juga anak yatim piatu yang jauh atau yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Tuhan Yesus boleh menghibur mereka, Tuhan Yesus boleh memberikan sukacita tetap buat mereka. Dan juga kami mau berdoa buat anggota jemaat kami yang berulang tahun selama sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, pertambahan 1 usia, pertambahan 1 tahun dalam ulang tahun perkawinan mereka. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat kami masing-masing. Kami tahu kami banyak melakukan begitu banyak pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Oleh karenanya Tuhan ampunilah kami. Bapa Sorgawi, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja atau di-store tunai ke kantor gereja pada hari kerja, hari Selasa sampai hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 14.00 WIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita secara bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup dan kerja layan kami. Amin. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan kesempatan buat kita untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita dan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Gita Bakti 187. Yesus naik ke surga Bapa, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tahta megah, di dalam kemuliaan sorgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Raja. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.